Oke, kembali lagi kepada saya, Syambar Sidin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang lab kedua. Tadinya saya pengen bahas EGRP lagi, cuman karena udah dibahas ya, jadi kita bahas tentang SPF. Nah, lab kedua ini tentang OSPF apa sih sebenarnya? Nah, tentang OSPF standar area. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang OSPF yang sedikit-sedikit banget lah, agak banyak lah ya. Nah, SPF ini adalah routing protokol berjenis IGRP. Nah, IGRP itu apa sih singkatannya? Yaitu Interior Gateway Routing Protocol yang hanya berfungsi di dalam jaringan internal suatu organisasi atau perusahaan. Jaringan internal eh, berarti Anda masih memiliki hak admin ke jaringan. Sebuah jaringan dapat diklasifikasikan sebagai jaringan eksternal ketika Anda tidak lagi memiliki hak untuk menggunakan dan mengelolanya. Selain itu, SPF adalah protokol routing standar terbuka. Yang penting protokol Burton ini tidak dibuat oleh vendor. Oleh karena itu, dapat digunakan oleh siapa aja, compatible dengan perangkat apapun, gitulah. Dan dapat digunakan di mana saja protokol ini dapat diimplementasikan. SPF adalah protokol yang menggunakan konsep hierarki gitulah. Ini berarti bahwa SPF membagi jaringan menjadi beberapa lapisan. Level-level ini dicapai dengan sistem pengelompokan area dengan menggunakan konsep hierarki routing. Nah, sistem penyebaran informasi menjadi lebih ter terorganisir dan tersegmentasi daripada tersebar secara acak di sana sini gitu. Nah, tadi itu adalah sedikit dari pengertian SPF. Nah, terus kalau misalnya cara kerja dan lain-lainnya itu bagaimana? Itu kan. Nah, untuk cara kerja SPF itu akan saya bahas juga di sini untuk kayak setelah jenis-jenisnya saya akan bahas juga di sini. Nah, untuk cara kerjanya itu tuh selama pertukaran informasi routing, OSPF membangun komunikasi dengan router lain. Router lain berhubungan langsung dengan router OSPF atau berada dalam jaringan yang sama disebut router tetangga atau router tetangga. Ya, emang router tetangga tadi. Router OSPF memiliki mekanisme untuk menemukan dan terhubung dengan router tetangga. Mekanisme ini dikenal sebagai protokol Hello. Hello paket gitu loh kayaknya. Nah, protokol Hello ini nih seperti yang kita bahas di bab bukan bab sih, lab pertama EGRP kemarin itu. Nah, saat membuat koneksi dengan router tetangga, router SPF secara berkala menyiarkan paket kecil ke jaringan atau perangkat terhubung langsung dengannya. Paket kecil ini disebut paket Hello dalam keadaan normal. Paket Hello dikirim secara berkala setiap 10 detik atau media siaran multi akses gitu. Dan setiap 30 detik untuk media point to point, paket Halo berisi informasi dengan lonceng dan fluid gitulah dari router pengirim. Rata-rata biasanya dikirim ke semua router yang menjalankan OSPF menggunakan alamat multicast IP multicast 224.224.005. Kayak misalnya OSPF itu dipasang di router satu. Nah, jadi kita di router 2 itu tuh juga masang SPF. Jadi misalnya SPF ini ngasih ke router 2 gitu. Nah, semua router yang menjalankan SPF mendengarkan protokol Hello ini dan mengirimkan paket Hello secara berkala. Nah, bagaimana protokol Hello bekerja dan bagaimana router tetangga dikonfigurasikan dapat konfigurasi dalam beberapa cara tergantung pada jenis media di mana router OSPF dijalankan gitu. Nah, namun secara unik protokol Hello bekerja di OSPF berbeda untuk setiap jenis media. Ada beberapa jenis jenis media yang dapat melewatkan informasi OSPF masing-masing dengan karakteristiknya sendiri gitulah. Dan OSPF bekerja sesuai dengan itu. Nah, kayak misalnya jenisnya itu ada banyak ya kalau misal di OSPF itu tuh. Misalnya kayak uh, broadcast multi access. Nah, broadcast ini jenis media ini biasa digunakan di jaringan lokal atau LAN seperti Ethernet,
FDDI, dan token ring gitulah. Dalam keadaan media ini, OSPF mengirimkan lalu lintas multicast untuk menemukan router tetangga. Nah, untuk yang kedua itu tuh ada point to point. Nah, teknologi point to point ini digunakan dalam situasi di mana hanya satu router lain yang terhubung langsung ke perangkat router. Contoh dari teknologi ini adalah koneksi serial. Dalam situasi point-point ini, router OSPF tidak perlu membuat router yang ditunjuk dan cadangannya. Ini karena hanya ada suatu router yang harus digunakan sebagai tetangga gitu. Nah, kalau misalnya yang ketiga apa? Ini yang terakhir ya, point to multipoint. Jenis media ini adalah media yang bikin interface yang terhubung, yang menghubungkan sebagai tujuan. Jaringan di bawah ini dianggap sebagai rangkaian jaringan point to point, terhubung langsung ke perangkat utama. Pesan protokol routing OSPF direplikasi di seluruh jaringan point to point. Dalam jenis jaringan ini, lalu lintas OSPF juga dikirim melalui alamat IP multicast. Namun ini berbeda dari media siaran multi akses karena tidak meneruskan siaran. Jadi tidak ada pemilihan router yang ditunjuk dan cadangan yang ditunjuk. Nah, sedangkan ada itu tuh yang keempat itu tuh, nah ini jarang didengar ya, yaitu tuh non broadcast multi access NBBA. Nah, ini jarang sekali didengar oleh publik gitu ya, oleh orang-orang. NBMA kan non broadcast multi access, oke, NBMA. Nah, secara fisik media berjenis non broadcast multi access ini adalah serial normal seperti yang biasa Anda temukan di media point to point. Tapi ini bakal jarang didengar banget, jadi kalau bisa ini ilmu yang sangat sedikit agak mahal gitu lah. Nah, namun pada kenyataannya media ini dapat terhubung ke banyak tujuan, tidak hanya satu titik. Contoh media ini adalah kayak misalnya eh, kali berapa ya? Eh, Misalnya kayak kali EX25, STT25 dan Frame Relay yang terkenal menyediakan solusi kantor terdistribusi. Ada juga dua jenis penggunaan saat menggunakan media ini, jaringan mesh parsial dan jaringan mesh penuh. OSPF menganggap jenis media ini sebagai media siaran multi akses, namun pada kenyataannya media ini tidak dapat transfer siaran ke titik sebelumnya, jadi dia itu nggak bisa siaran ke titik sebelumnya gitu. Nah, di dalamnya maksudnya, bukan sebelumnya, di dalamnya. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan OSPF pada media ini kalian tuh harus mengkonfigurasi DR dan BDR secara manual gitu. Jadi nggak bisa secara otomatis. Setelah DR dan BDR dipilih, router DR menghasilkan LSA untuk mengkonfigurasi seluruh jaringan dalam jenis media ini. DR dan BDR adalah router yang terhubung langsung ke semua router tetangga. Semua lalu lintas yang berasal dari router tetangga terimplementasikan oleh DR dan BDR. Masing-masing router dan dikirim melalui media point to point menggunakan alamat unicast dan proses SPF serupa. Nah, jenis-jenis OSPF ini ada banyak. Nah, OSPF ini apa sih singkatannya? Open Shortest Path First gitu. Nah, yang pertama itu tuh ada LSA, yang kedua ada SDB, yang ketiga ada LSR dan LSU, LSACK. Ya, gimana lah ngomongnya gitu lah pokoknya. Ya, misalnya ada King Pronon di sini bisa mengasih saya tutorial sedikit tentang bahasa Inggris ya. Nah, misal kayak saya akan membahas di sini tiga. Dan langsung nanti kita tuh bakal ke kategori, habis itu kita langsung ke prakteknya. Nah, kayak misalnya jenis-jenisnya ini nih link state advertisement gitu, LSA. Ini adalah sarana utama komunikasi antar router OSPF. Nah, LSA ini adalah paket yang berisi semua informasi dasar tentang topologi dan dibanjiri antara area untuk melakukan berbagai fungsi. Ada 11 jenis paket RSA yang dirinci dalam artikel OSPF mendatang, kayak misalnya firewall CX gitu lah. Nah, terus untuk LSDB ini nih,
berisi semua informasi status tautan yang diperbarui yang dipertukarkan antar jaringan semua router di area yang sama memiliki LSDB yang identik. Dan ketika dua router membentuk tetangga baru, sinkronkan LSDB dan menjadi tetangga sepenuhnya. Sedangkan untuk LSR setelah tetangga dibuat dan LSDB dipertukarkan, router tetangga dapat menemukan informasi LSDB yang hilang. Kemudian mengirimkan paket permintaan yang meminta bagian yang hilang. Tetangga menerima paket ini dan merespon dengan SO kayak Shopee aja kan ya. Menerima paket-paketan gitu. Nah, untuk LSO dan SCK itu tuh saya nggak bakal bahas. Di sini saya akan mengasih beberapa kategori area kerja uh, open source path first ini, OSPF ini. Nah, yang pertama itu ada ABR, Area Border Router. Untuk ASBR, Autonomous System Boundary Router. Tekan DR, Designated Router. Bukan desain ya, desain bukan untuk desain DMM gitu bukan. Terus ada BDR, Backup Designated Router. BDR ini cukup rumit. BDR ini merupakan router yang menjadi DR jika DR yang udah gagal. BDR memiliki prioritas tinggi. Kedua, DR memiliki prioritas tinggi di jaringan SPF gitu. Nah, di sini kita akan praktekkan sedikit. Di sini kita akan menyalakan terlebih dahulu routernya. Nah, di sini agak emang lama, jadi kita langsung buka aja semuanya seperti di lab satu ya kan. Nah, di sini kena HTML engine atau kenapa ya. Langsung aja kita stop all node. Abis itu tuh kita logout dulu admin. Nah, abis itu HTML console. Abis itu kita start ulang. Nah, udah bisa. Cara mengatur HTML itu tuh tinggal kalian stop all node semuanya itu. Abis itu kalau nggak close lab, kalian itu tuh logout. Kalau bisa close lab nggak bisa baru logout gitu. Kece ya. Nah, jelek sih. Dark mode itu apa ya? If ini harus mendatangkan sebuah desainer yang paling hebat untuk merancang desain apa sih namanya if VM-nya gitu. Kurangnya di situ aja sih kalau bagi saya di VM tuh. Di sini agak lemot emang. Kita akan menunggu agak lama ya guys. No, ini kita langsung ke enable dan config terminalnya. Habis itu langsung ke hostname-nya R2. Kita akan menambah-namakan dulu di sini hostname untuk si router. Hostname ini gunanya untuk menamai sebuah router di Cisco. Kalau misalnya Crotik itu dia menamainya untuk dengan sistem identity. Tuh, sistem identity set name begitu kalau di Mikrotik. Nah, untuk di R1 ini kita pasang interface IP address untuk si uh, router. Di sini kita menggunakan interface E00. Nah, untuk IP address itu berapa ya? 14 14 14 boleh. 14 14 14 1 255 255 2550. Habis itu kita no shutdown. Nah, di sini tentunya di sini tuh di R2 itu tuh kan 14.1 juga. Itu kita menggunakan IP address eh, 14.14.2. Itu no shutdown. Nah, untuk interface E01 itu tuh kita menggunakan
24, 24, 24. Di sini kita menggunakan E00 lagi. Setelah itu IP address-nya 24, 24, 24 juga. Misalkan 24, 24.2. Nah, di sini kita akan pasang IP loopback juga. Loopback interface loopbacknya kalau 0. Nah, untuk IP address-nya itu tuh kita gunakan yang 33 karena ini R3. Nggak perlu di no shutdown juga nggak apa-apa. Karena no shutdown lupa. Nah, di sini juga kita pasang. Nah, di sini kita gunakan loopback 111. Kita langsung ke masang router OSPF-nya, router OSP1. Habis itu router ID-nya 111. Saya itu untuk network itu network 111.0.0.0 area 0. Untuk 14.14.1 itu kita pasang juga titik 0. Nah, kita di sini tidak perlu no auto summary. Kita langsung ke eh, jadi salah di sini. Bentar-bentar, kita kan pengen ngered si router 2 ini nge-redistribute ke dia di sini nih bakal dibagi dua, di sini EGRP, di sini OSPF gitu. Jadi saya tadi salah di sini router OSPF 1. Terus EGRP 10 network net net 1 net 14 no 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 auto summary. Nah di sini router OSPF 1 router ID 111 net 2222 000 area 0 net 14 0 titik 2 000 area 0. Nah, untuk ke bagian R3 ini dia itu tuh area 1. Jadi net tadi itu berapa guys? Coba 24 ya. 24 titik 1 000 000 area 1. Nah, begini. Ya, tidak perlu no auto summary. Dan jangan lupa pasang redistribute. Saya itu perlu redistribute sini.
Di sini kita pasang redistribute EGRP 10 subnet. Yap, kita kebalik semua di sini. Jadi R2-nya paling benar. Habis itu untuk router OSPF-nya ini 3, Networknya 3333 0000 area ada 1, terus netnya 24.24.2. Sudah di sini kita langsung ke bagian pengecekan di R3. Di sini kita akan do show, do, do show IP OSP, do show IP route OSPF. Di sini sudah ada, di sini di bagian sini sudah ada. Kita berhasil jadinya ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf kekurangan tadi banyak ada yang salahnya itu. Terus saya tadi agak lupa emang agak pikun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.